Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa Hanafi? Andra Dwi Sutrabu. Andra kenapa Bang? Alfabu. Bang. Siapa lagi? Dapi Maulana Bu. Kenapa Dapi? Alfabu. Bang. Madila Sumairabu. Madila? Alfadila. Bang. Oke ya, berarti semua hari ini 3 orang tidak hadir. Apa ya? Iya Bu. Semoga besok-besok mereka memberi keterangan ya. Kenapa mereka tidak hadir. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita sama-sama untuk memfokuskan diri. Silakan anak-anak ikuti instruksi dari video di depan. Caranya dengan berhenti lembar yang pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan, lalu ambil posisi yang nyaman, baik tempat tidur atau berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, dan tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Silakan Lemaskan jari-jari tangan. tangannya. Rasakan tubuh bertumbuh pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatlah. Rasakan lantai Anda berbicara. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata. Pejamkan matanya semuanya. Tidak ada lagi yang terbuka. Relakskan kedua kelopak. Tarik nafas dalam. Tarik nafas Sadari yang nafas dalam. masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Silakan ulangi sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati bagaimana rasakan pada tubuh. Ada bagian tubuh yang terasa kaku. Rilekskan tubuh. Anak, sudah rileks? Oke. Kita lanjut. Hari ini kita masuk ke sifat kualitatif lakukan dalam pemanfaatan KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Kita lihat kemarin kita sudah mempelajari pengertian sifat kualitatif larutan dan sifat kualitatif larutan yang pertama adalah kenaikan titik didih. Sekarang kita masuk sifat kualitatif yang kedua adalah penurunan titik beku. Ya. Ini gambar apa nak? Kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan sifat kualitatif larutan. Contohnya tadi, kalau yang untuk penurunan titik beku, kita sering lihat orang buat es krim dan minum es krim, gitu ya. Kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami penggunaan garam untuk mencairkan salju. Yang kedua, menganalisis perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan larutan non elektrolit untuk penurunan titik beku. Oke. Siapa yang mau memberi
mati. Yang hanya bergantung pada jumlah part kerja terlarut, ya kan? Tidak pada jenisnya, ya. Jadi kita lihat, kita bandingkan ada air es, larutan garam dan larutan gula. Titik di air es berapa derajat Celcius? Lagi lihat di situ ada air es, ada larutan garam dan larutan gula. Kita lihat berdasarkan teori dan hasil percobaan, bandingkan titik beku larut murni es, larutan garam dan larutan gula. Kita lihat nah, air es titik bekunya berapa? 0 derajat Celcius. Kalau larutan garam di bawahnya, ya, berarti dia larutan garam dengan air es, berarti titik bekunya siapa yang kecil, Devi? Kenapa? Dia bersifat apa? Elektrolit. Oke. Kalau kita bandingkan antara larutan garam dengan larutan gula, yang paling kecil tetap siapa? Garam. Karena dia kenapa? Bersifat elektrolit, ya. Sama berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan dengan teori, ya kan? Kita lihat lagi. Jadi pengertiannya, titik beku larutan merupakan suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatan, atau titik yang mana air mulai membeku. Titik beku dalam suatu zat di mana suhu ketika zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm pada keadaan normal. Ini yang dimaksud dengan titik beku. Nah, tadi ada perbandingan, tadi ada es, ada air, dan ada garam, ya. Kita lihat dan gula tadi, ya, di gambarnya. Kita lihat titik beku larut murni akan menurun ketika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya molekul-molekul pelarut yang sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel zat terlarut. Makanya tadi nak antara air, larutan garam dan gula, larutan garam yang paling kecil titik bekunya. Selain tadi, ya, adanya molekul-molekul pelarut yang sulit berubah menjadi fase cair karena ada pergerakan partikel pelarut yang dihalangi oleh partikel zat terlarut, dan dia juga bersifat elektrolit. Kita lihat. Nih, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku larut murni. Kita lihat tuh larutan, kita di larutan garam. Dia membeku pada suhu yang lebih rendah daripada air, ya kan? Kenapa? Penurunan titik beku atau kita singkat dengan delta TF merupakan selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Makanya di situ delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan, ya. Jadi menurut hukum Beckmann-Darroch menyatakan bahwa penurunan titik beku berbanding langsung dengan molaritas yang terlarut di dalamnya. Jadi kita lihat di situ ada dua, ada non elektrolit dan elektrolit. Kalau yang non elektrolit bedanya di situ tidak ada I-nya. Jadi delta TF sama dengan molaritas kali ketetapan molar, ya. Kalau yang di elektrolit pakai I, itu adalah ketetapan Pareto. Oke. Silakan buka bukunya. Dalam mengerjakan soal untuk penurunan titik beku, ini bisa kita cari dengan menggunakan
Ininya yang unsur ini. Udah dapat hasil perhitungannya dari Google Colab? Udah, Bu. Berapa deh? 0,372, Bu. Minus. Berarti jawabannya D. itu ya kan? Jadi bisa kita manfaatkan untuk hitungan titik berlarutan, ya penurunan titik berlarutan dengan menggunakan codingnya di Google Colab. Sampai sini paham? Ya, jadi seperti itu ya cara mencari penurunan titik beku dengan menggunakan coding di Google Colab. Gitu ya. Jadi kita sudah rata-rata sudah bisa ya. Dapat kan hasilnya kan? Ternyata ketika kita memanfaatkan kecerdasan artifisial, mudah ya. Iya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Silakan kerjakan asesmennya yang sudah Ibu berikan linknya dan di WA ya. Mengetahui berapa besar pemahaman kalian dalam pembelajaran sifat koligatif larutan untuk sifat yang kedua penurunan titik beku pada hari ini. Silakan dikerjakan asesmennya dan yang kedua nanti LKDP-nya itu sudah Ibu bagi. Silakan dikerjakan bentuk laporannya, kerjakan kelompok. Bentuk laporannya bisa berupa video, boleh dalam bentuk presentasi, dalam bentuk